Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bagus Pratama Putra dari Desain Komunikasi Visual 1 DKPP 2. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala beserta penjelasannya. Tugas ini diperuntukkan untuk UTS Agama 1 Dharma Jaya. Ya, langsung aja. Yang pertama itu sifat wajib bagi Allah wujud, yang berarti ada. Adanya Allah itu bukan karena ada yang menciptakannya, tetapi Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Yang kedua itu kidom, berarti dahulu atau awal. Sifat Allah ini menandakan bahwa Allah sebagai pencipta yang lebih dahulu ada daripada semesta alam yang ia ciptakan. Yang ketiga itu bako, yang berarti kekal. Allah merupakan suatu zat yang abadi dan kekal selamanya, karena Allah bersifat baga atau kekal. Yang keempat itu muhalafatu lil hawadisi, yang berarti berbeda dengan ciptaannya. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan yang ia ciptakan. Tidak ada hal di dunia ini yang menyerupainya. Yang kelima itu qiyamuhu binafsihi. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdiri dengan zatnya sendiri, ya. Berdiri sendiri dia tanpa membutuhkan bantuan yang lain. Maksudnya keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan sendirinya. Tidak ada yang mengadakan atau yang menciptakannya. Yang keenam itu wahdaniyah, yang berarti tunggal atau esa. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu esa zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Yang ketujuh itu kudrat, yang berarti berkuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu mutlak. Tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasinya, baik itu terhadap zatnya sendiri maupun terhadap makhluknya. Berbeda dengan kekuasaan manusia, ada batasnya dan ada yang membatasinya. Yang kedelapan itu irodah, berkehendak. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semestanya berserta isinya atas kehendaknya sendiri, tanpa ada campur tangan dari pihak lain ataupun yang Allah Subhanahu wa taala kehendakin pasti akan terjadi. Yang sembilan itu ilmu, mengetahui. Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan dan kepandaian akan segala hal. Artinya, ilmu Allah tidak terbatas dan tidak pula dibatasi. Yang 10 itu hayat, yang berarti hidup. Artinya, hidupnya Allah tidak ada yang menghidupkannya, melainkan hidup dengan zatnya sendiri karena Allah Maha Sempurna. Berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. 11. Sama, yang berarti mendengar. Allah Subhanahu wa taala dapat mendengar semua suara yang ada di alam semesta. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala, walaupun suara itu sangat pelan. Yang 12 itu basar, yang berarti melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Penglihatan Allah bersifat mutlak, artinya tidak dibatasi atau jarak dan tidak dapat dihalangin oleh penghalang, misalnya dinding. Yang 13 itu kalam, yang berarti berbicara atau berfirman. Allah Subhanahu wa taala bersifat kalam, artinya Allah berfirman dalam kitabnya yang diturunkannya kepada para nabi dan rasulnya. Pembicaraan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sama dengan pembicaraan manusia, karena Allah Subhanahu wa taala tidak berorgan atau panca inderanya seperti lidah dan mulut yang dimiliki oleh manusia. Yang 11 itu kaunuhu qadirun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan dan mentiadakan. Yang 15 itu kaunuhu muridun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. Ia berkehendak atas nasib dan takdir manusia. 16 itu kaunuhu alimun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
mengetahui segala hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Allah pun dapat mengetahui isi hati dan pikiran manusia. 17 itu kaunuhu hayyun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah. 8 itu kaunuhu sami'un, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan atau doa hambanya. 19 itu kaunuhu basirun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang melihat akan tiap-tiap yang maujurat atau benda yang ada. Allah akan selalu melihat gerak-gerik kita. Oleh karena itu, kehendak kita selalu berbuat baik. Yang ke-20 itu yang terakhir, kaunuhu mutakalimun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Allah tidak bisu. Ia berbicara atau berfirman melalui ayat-ayat Al-Quran. Bila Al-Quran telah kita jadikan pedoman hidup, maka kita telah patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu aja sedikit penjelasan tentang 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, M. Bagus Pertama Putra dari Prodi Desain Komunikasi Visual 1 dari KPP 2. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada kesalahan tutur kata atau penjelasan saya kurang jelas dan kata saya sering stuck. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.